Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran nggak, jadi kreator itu sebenarnya sebuah perjalanan yang kayak gimana? Di satu sisi, kesempatannya tuh gede banget. Tapi di sisi lain, banyak banget tantangan yang nggak kelihatan. Dari potensi cuan yang luar biasa, sampai perang batin yang bisa bikin capek banget. Kita mulai dari angkanya dulu ya. Coba lihat ini. 376 juta dolar Amerika. Ini tuh proyeksi dampak komersial para kreator di Indonesia pada tahun 2030 nanti. Gila kan? Ini nunjukin kalau kekuatan ekonomi yang dipegang para kreator itu bukan main-main. Dan ini bukan cuma soal uang loh. Ada pergeseran besar yang lagi terjadi. September Guo dari Accenture Song bilang, dan ini penting banget loh, kreator itu sekarang bukan lagi cuma bikin konten. Mereka itu udah jadi pembentuk budaya. Mereka yang nentuin tren, yang ngubah cara kita mikir, udah jadi kekuatan ekonomi baru. Kedengerannya kayak mimpi ya, potensi sebesar itu. Tapi, di balik semua janji manis ini, ada kenyataan pahit yang sering banget dihadapi para kreator, apalagi yang baru mulai. Dan kenyataan ini bisa jadi berat banget. Coba deh, baca ini. Pernah ngerasain hal yang sama? Kalimat ini tuh curhatan nyata dari seorang kreator. Udah capek-capek bikin konten hampir setahun, tapi rasanya kok gitu-gitu aja. Ini tuh perasaan yang umum banget. Frustrasi karena ngerasa kerja keras kita kayaknya sia-sia. Dan kadang, masalahnya itu bukan algoritma atau jumlah likes loh. Tantangan terberat justru bisa datang dari orang-orang terdekat kita. Nah, gimana jadinya kalau keluarga atau teman yang seharusnya jadi pendukung nomor satu, malah jadi penghalang terbesar? Oke, yuk kita bahas dulu rintangan dari luar ini. Ini bisa macam-macam bentuknya, mulai dari omongan orang tua sampai lingkungan yang ya nggak suportif sama sekali. Terus gimana dong cara ngadepinnya? Nah, ini ada beberapa tips bagus nih. Intinya, jangan langsung konfrontasi. Coba deh pahami dulu apa sih yang bikin mereka khawatir. Biasanya itu karena mereka sayang sama kita. Setelah itu, baru deh ajak ngobrol baik-baik, tunjukin rencana kamu, passion kamu. Dan yang paling ampuh, biarin aja karya kamu yang buktiin. Tunjukin progresnya, pelan-pelan juga mereka bakal ngerti. Tapi bukan cuma keluarga ya, lingkungan yang toksik, entah itu di komunitas atau di tempat lain, itu juga bisa jadi penghalang besar dari luar. Energi negatifnya itu loh bisa bikin stres, bikin kita nggak pede, dan ujung-ujungnya kreativitas kita jadi macet. Oke, tadi kita udah ngomongin tekanan dari luar. Tapi pernah kepikiran nggak gimana kalau rintangan terbesar itu sebenarnya bukan dari luar sama sekali? Gimana kalau musuh terberat kita itu ya diri kita sendiri? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam, yang seringkali nggak kelihatan dari luar, yaitu pertarungan di dalam diri kita. Ini soal melawan keraguan diri sendiri, yang jujur aja bisa lebih nyakitin daripada omongan jelek orang lain. Pernah dengar istilah impostor syndrome atau sindrom penyamar? Nah, ini nih salah satu musuh utamanya. Ini tuh perasaan kayak kita ini penipu. Meskipun udah ada bukti kita bisa, kita sukses, tapi di dalam hati tuh rasanya kayak aku nggak pantas dapat ini. Suatu saat orang-orang bakal tahu aku aslinya nggak bisa apa-apa. Ngeri kan? Dan jangan salah, ini bukan cuma dirasain sama kita-kita aja. Coba dengerin kutipan dari seorang Maya Angelou, penulis legendaris loh, udah nulis 11 buku, tapi dia masih ngerasa kalau suatu saat dia bakal ketahuan sebagai penipu. Ini bukti kalau impostor syndrome itu nggak mandang bulu, siapa aja bisa kena. Terus gimana cara kita tahu kalau kita lagi ngalamin ini? Coba cek deh, apa kamu ngerasa harus selalu sempurna? Atau ngerasa harus kerja lebih keras dari yang lain biar pantas? Suka ngeremehin pencapaian sendiri? Atau bahkan nggak bisa nerima pujian? Ada yang relate? Kalau kamu ngerasa kayak gitu, satu hal yang perlu kamu tahu, kamu nggak sendirian. Sama sekali nggak. Penelitian nunjukin sekitar 70% dari kita semua pernah ngerasain ini. Jadi, ini bukan tanda kelemahan ya. Ini justru sering jadi bagian dari perjalanan orang-orang hebat. Oke, kita udah tahu rintangannya dari luar dan dari dalam. Terus solusinya apa dong? Nah, kuncinya satu, sadari kalau kamu nggak harus ngadepin ini semua sendirian. Penting banget buat kita ngebangun support system. Di Indonesia, ada budaya yang khas banget di kalangan kreator, namanya mutualan. Ini bukan sekedar follow for follow loh, ini tuh konsep buat saling dukung, bangun komunitas, biar bisa tumbuh bareng-bareng. Keren kan? Tapi, mutualan ini kayak koin, ada dua sisinya. Sisi baiknya, kita bisa dapat komunitas, dapat dukungan yang tulus. Tapi sisi lainnya, kalau niatnya salah, bisa-bisa cuma jadi ajang kejar-kejaran angka doang. Followers banyak, tapi interaksinya kosong. Nggak ada gunanya kan?
Selain punya komunitas, ada satu senjata lagi yang super ampuh. Sesuatu yang nggak bisa ditiru, yang asli dari diri kita, dan bisa jadi magnet buat audiens. Apa itu? Otentisitas. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, ada datanya. Coba lihat, 81% konsumen di Indonesia itu lebih mungkin beli sesuatu kalau mereka ngerasa si kreatornya itu otentik, alias jadi diri sendiri. Jadi otentisitas itu bukan cuma bikin kita nyaman, tapi juga ada cuannya. Terus, otentik menurut audiens itu kayak gimana sih? Ternyata simpel banget. Mereka lebih suka konten yang spontan, yang nggak pakai filter macam-macam. Mereka juga ngerasa live stream itu lebih jujur. Intinya sih satu, koneksi emosional yang tulus. Itu aja. Nah, jadi setelah kita bahas semuanya, kita balik lagi ke satu pertanyaan penting. Selama ini kita sibuk ngelawan rintangan dari luar dan dari dalam diri. Tapi gimana kalau ternyata pendukung terbesar sekaligus penghalang terberat kita itu adalah orang yang sama? Orang yang kita lihat di cermin setiap pagi.